Pemirsa Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta dibentuk tanggal 29 September 1986. 28 tahun sudah berkarya di DKI Jakarta. Banyak sekali program-program yang dikeluarkan, termasuk yang terbaru adalah palliative care. Apa yang dimaksudkan dengan palliative care ini? Dan bagaimana pula juga Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta berjalan untuk mensosialisasikan hal ini. Sudah hadir bersama dengan saya pagi hari ini ada Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama, Ketua Umum YKI Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi, Bu. Pagi. Apa kabar? Baik. Dan juga ada Dr. Ardu Sudoyo, penasehat YKI Provinsi DKI Jakarta, spesialis onkologi medik yang juga staf pengajar di FKU RCM. Apa kabar, Dok? Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini menarik, palliative care. Kalau kita berbicara mengenai kanker itu sendiri, kadang-kadang beban emosional juga banyak, begitu ya Dr. Arun dan juga Ibu Veronica. Kalau menilik dari angkanya, informasi yang saya dapatkan di DKI Jakarta saja, itu 60.000 per tahun ada masyarakat yang terkena kanker. Kemudian yang berobat ke DKI Jakarta ada sekitar 130.000. Itu kan berarti angka yang sangat tinggi, bahkan WHO memprediksikan akan hadir lagi 7 kali lipat untuk penyakit kanker ini. Bu Vero, kenapa kemudian metode palliative care yang dibentuk oleh YKI untuk masyarakat Indonesia? Ya, setelah memasuki YKI DKI yang belum sampai 1 tahun ini, kita banyak bertemu sama dokter-dokter dan kita melihat pada awal pasien menderita kanker, sebenarnya secara pertama yang drop itu mentalnya. Jadi psikologis, waktu divonis itu rasanya itu seperti kayak vonis mati gitu sebenarnya, rasanya seperti itu. Jadi setelah berbicara sama profesor dan beberapa dokter, ya akhirnya kita menyimpulkan sebenarnya palliative care ini yang paling penting untuk bagaimana membuat pasien itu merasa nyaman secara spiritual, bagaimana kita mempengaruhi suster-suster, bukan mempengaruhi, semacam suster-suster, keluarga mereka itu menghadapi saudara mereka terkena penyakit kanker. Oke, jadi menarik, palliative care bukan hanya untuk pasiennya saja, tapi juga untuk keluarganya yang terkena penyakit kanker ini. Dr. Aru, sebetulnya palliative care ini kan di negara-negara berkembang sudah berjalan ya. Kalau didefinisikan ke Indonesia menjadi seperti apa sih palliative care ini? Ya, jadi sebetulnya kalau kita melihat bahwa kita semua mengetahui bahwa kanker itu diobati dengan pembedahan, dengan kemoterapi dan radioterapi. Namun hal yang selama ini kadang-kadang itu tidak terpikirkan adalah bahwa pasien itu juga mengalami ketidaknyamanan akibat kankernya dan akibat pengobatannya. Sehingga kalau kita lihat definisi dari WHO bahwa rawatan paliatif atau palliative care itu bertujuan untuk mengurangi simptom atau gejala serta meringankan beban penyakit, maka ini menjadi sesuatu yang sudah harus dimulai dari awal pada waktu pasien diketahui ada penyakit kanker tersebut. Dahulu termasuk juga di Eropa dan di Amerika, palliative care itu diartikan sebagai perawatan pada pasien yang sudah terminal, istilahnya gitu sudah ya, tahap akhir. Mereka yang ditaruh di rumah sakit khusus disebut hospice ya. Tapi sejak beberapa puluh tahun yang lalu paradigma itu sudah berubah. Bahwa rawatan untuk meringankan pasien itu sudah diawali pada waktu pasien dirinya tahu mengetahui bahwa ada kanker. dia ada kanker. Termasuk penanggulangan nyeri dan sebagainya. Kami para dokter sebetulnya sudah mendapat di Fakultas Kedokteran apa yang harus kami lakukan, tapi belum terpadu sebagai sebuah tim, belum terpadu sebagai sebuah pengetahuan khusus untuk pasien kanker. Misalnya penanggulangan nyeri pada orang sakit pinggang itu beda dengan penanggulangan nyeri pada kanker, baik falsafahnya, tujuannya maupun obat-obatnya kadang-kadang. Jadi sebenarnya palliative care itu masalah fisikal juga, emosional, kemudian spiritual, begitu ya Bu Vero ya. Jadi semuanya memang menjadi satu holistik untuk pasiennya. Ya, kata kuncinya holistik tadi itu betul. Holistik untuk pasiennya. Sebetulnya sehari-hari Bu Vero dan juga Dr. Aru menemui seperti apa sih kondisi pasien dan juga keluarganya sehingga palliative care ini dianggap bisa menjadi jalan keluarnya, Bu Vero? Iya, sebenarnya kalau saya memberi contoh, keluarga saya ada satu tante juga memang terkena penyakit kanker. Terus ada satu teman juga memang
ada teman juga yang kena. Tapi kalau melihat dari kondisi kedua orang, kalau dari pengalaman saya gitu, kalau itu dibawakan dengan semangat hidup yang tinggi, itu akan membuat si pasien itu lebih cerah, seperti lebih hidup seperti yang biasanya orang kalau memang bisa menghadapi itu dengan tabah gitu. Lain dengan pasien yang lain, teman saya juga itu waktu di kemo kurus, kayaknya semangat hidupnya ini langsung mukanya juga berbeda. Nah itu dua perbandingan yang memang saya alamin sendiri, dan tante saya sampai hari ini masih hidup, tapi teman saya ini meninggal gitu. Jadi lebih dibentuk juga dari innernya, dalamnya, Iya, begitu sebenarnya. ya. Ini yang pentingnya palliative care di sini ya, Dok ya. Nah, menjadi menarik juga kalau kita berbicara, tadi dokter juga sudah mengatakan bahwa ini di Amerika, di Eropa dan sebagainya. Kemudian sekarang Indonesia mau mengadopsi palliative care ini, kan berarti harus disesuaikan juga dengan kondisi masyarakat Indonesia. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia? Sebetulnya sistem kita, terutama orang-orang Asia itu, kita itu memakai sistem keluarga besar atau extended family system. Jadi akhirnya yang sakit itu bukan hanya pasiennya, seluruh keluarga. Nah, maka pendekatannya nanti tidak hanya pada pasiennya, tidak seperti kaidah awal dari palliative care di negara barat. Pendekatannya harus pendekatan Asia. Dan ini yang kami nanti akan mengajarkan, dan kami juga akan belajar juga ya, karena kami akhirnya belajar dari pengalaman melihat situasi bahwa keluarga itu harus diajak dari awal. Oke, nanti seperti apa detailnya kita akan membicarakan setelah jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, palliative care untuk penyakit kanker, itu yang kita perbincangkan pagi hari ini. Bu Vera dan juga Dr. Aru masih hadir. Kalau tadi sebelum jeda yang kita perbincangkan adalah detail-detailnya seperti apa, karena palliative care yang sudah diaplikasikan di negara-negara lain tentu juga berbeda dengan apa yang kita butuhkan di sini. Nah, mengambil program-program ini, apakah bekerja sama dengan rumah sakit atau mengadakan research atau seperti apa, Bu Vera? Ya, dari pertama waktu kita mulai mau mengadakan paliatif memang dengan Dr. Aru, kita mengajak Rumah Sakit Darmais. Karena Rumah Sakit Darmais memang sudah ada konsepnya dengan Dr. Sonar, juga dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Aru. Sehingga kemudian ada program-program yang dibentuk sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau kemudian ditanyakan program ini untuk siapa, apakah hanya para dokter, Bu Vera? Iya, program ini tentu kalau dokter memang, kalau pasien sakit, dokter hanya memeriksa karena pasiennya banyak kan. Iya, bertemu hanya kalau ketika visit. Waktu datang cuman tanya halo, diperiksa, terus keluar. Tapi suster yang ada, paramedik, terus keluarga, itu kan mereka yang selalu bersama dengan pasien. Jadi itu lebih dikhususkan, bukan khusus ya, kita akan lebih menitik beratkan kepada nurse-nurse, paramedik terlebih dahulu bekerja dengan rumah sakit yang ada di Jakarta. Oke. Nah, Dokter Aru, ketika kemudian dokter, paramedis atau mereka yang berdekatan dengan para pasien kanker ini yang belum mendapatkan metode palliative care dengan yang sudah, itu sebetulnya terlihat dari mananya sih, Dok? Apa sih yang membedakan mereka? Akan menjadi seperti apa begitu? Pertama, dari modulnya nanti kami nanti akan menjalankan sebuah konsep di mana pendekatannya adalah pendekatan tim. Bahkan nanti di modul pelatihannya itu dokter dan perawat itu bersama-sama karena tidak bisa terpisahkan. Tentunya ada beberapa kuliah, bahan materi pengajaran yang khusus dengan bidang masing-masing. Tapi nanti sebagai tim. Apa bedanya yang sudah atau belum? Nanti kita tanya pada pasien dan keluarganya. Karena objektifnya adalah meringankan penderitaan pasien dan keluarganya. Jadi nanti kalau ada acara wawancara lagi yang berikutnya baru bisa ditanya bagaimana kepuasan pasien. Oke, karena kan kadang-kadang juga terpikir bahwa ketika dokter atau paramedik membicarakan mengenai masalah spiritual dan sebagainya yang tidak pernah terpikirkan oleh pasien, tapi mungkin kalau di negara-negara berkembang itu sudah dilakukan karena pendekatan seperti itu. Nah, Dokter Aru, itu modul-modul yang dibuat itu memang dirangkai seperti itu? Ya, jadi nanti tentunya berbagai unsur atau komponen dari perawatan paliatif itu
akan menuju ke sana. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, bedanya sebenarnya adalah bahwa misalnya sebagai contoh kami para dokter sudah dilatih untuk melakukan dan memberikan pelayanan yang sebetulnya sudah ada dalam perawatan paliatif namun tidak terkoordinasi dan dengan perbedaan pada sasaran. Sebagai contoh, menanggulangi nyeri pada kanker atau cancer pain itu beda dengan menanggulangi nyeri pada mereka yang mengalami nyeri kronik pada rematik atau nyeri pinggang misalnya. Baik psikologi pasiennya maupun obat yang digunakan. Ini sebagai contoh, masih ada kekhawatiran di masyarakat dan sebagian dokter untuk menggunakan obat-obat golongan opiat, morfin sebagainya. Wah, nanti jadi morfinis. Gitu. Itu benar-benar terjadi. Nah, itu karena itu kami mulai dari insan medik dulu untuk meluruskan berbagai mispersepsi atau miskonsepsi itu. Tanpa adanya persepsi yang benar dari kaum mediknya itu, tentunya pasien yang dilayani itu tidak akan bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Oke. Nah, Bu Vero mendapatkan para dokter, kemudian suster, para medis dan sebagainya ini, apakah kemudian mendatangi rumah sakit atau seperti apa? Ya, ntar mungkin secara sistem kita akan bagi di 6 wilayah. Tentu kita nggak mau bikin karena jarak-jarak yang jauh seperti ini harus semua berkumpul. Tentu di Yayasan Kanker di Sunter Graha ini akan menjadi tempat untuk pelatihan. Pusatnya akan dibuat seperti itu, tapi tentu kita juga nggak menutupi kita pergi ke daerah karena di YKI-DKI itu juga ada, kita kan ada koordinator wilayah. Nah, itu diketuai oleh wali kota. Ibu wali kota itu sebagai koordinator wilayah. Jadi kalau ada ini kita ke 5 kota dan 1 kabupaten, kita harapkan semua bisa mendapat training yang sama. Dijemput bola begitu ya Bu Vero, didatangi untuk kemudian di training dan disebarkan di tempat atau ke tempat. Di tempat atau ke tempat. Nah, akan memakan waktu proses berapa lama ini Bu Vero? Nah, ini kan sebenarnya seperti yang dokter bilang kan, sebenarnya kalau untuk home care gitu di rumah sakit ada, di rumah juga ada, tapi kan ini kan baru yang terpadu. Nah, kita ya seperti yang dokter bilang, mungkin kalau ada pertemuan metro sekali lagi atau apa mungkin akan kita bahas lagi gitu. Tapi yang penting memang tujuan kita ya ke arah situ. Oke, baik. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Palliative care kemudian menangani tidak hanya masalah fisik saja, tapi juga emosional dan spiritual, dan dimulai dari tahapan pertama ketika seseorang sudah tahu bahwa dirinya kanker hingga kemudian ke stadium selanjutnya. Betul ya Dokter Arul? Lulus ya saya? Betul sekali. Baik. Ini menarik kalau kemudian jangan-jangan persepsi masyarakat berpikir ini palliative care ini di rumah sakit ya? Apakah kalau di rumah tidak bisa dilakukan atau seperti apa gitu? Ini kan masih baru begitu ya Dokter Arul di Indonesia. Jadi sebetulnya kan bisa ya dari keluarga sendiri kemudian dilakukan di rumah. Justru pada awalnya abad yang lalu, 1 abad yang lalu, palliative care itu dimulainya dari di ujung pada waktu pasien keadaannya sudah berat sekali. Itu adanya di rumah justru. Kemudian karena keluarga tidak sanggup, ada rumah yang khusus namanya hospice. Sekarang udah diperluas menjadi sebuah sistem di mana dari awal. Justru keluarga penting sekali, karena kalau rumah sakit harus menanggung beban tempat tidur maupun waktu dan space atau ruangan untuk seorang pasien kanker dari awal sampai akhir itu akan menjadi beban besar sekali di rumah sakit. Pasien-pasien lain tidak bisa masuk pertama. Kedua juga suasananya artificial. Lebih enak ada di keluarga sendiri, ada di tempat tidurnya sendiri. Jadi secara emosional itu juga terbantu, yaitu bagian dari palliative care juga dan spiritual juga. Jadi keluarga juga dipersiapkan untuk nanti pasien adanya home care itu atau rawatan rumah. Sekarang sudah mulai itu home care itu. Dan keluarga juga bisa belajar mengenai palliative care. Nanti justru itu. Jadi ada transfer of knowledge-nya gitu. Ibu Vero, ini YKI DKI Jakarta mendukung palliative care ini juga ada beberapa kegiatan yang menunjang dari palliative care ini. Apa saja yang dilakukan? Justru baru dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan penggalangan dana
yang diberi judul Art for Cancer. Art for Cancer. Ya. Kenapa art, Bu Vero? Jadi biasanya kalau kita fundraising, penggalangan, biasa pakai lari lah pagi atau sepeda, iya. itu yang seperti umum dilakukan. Tapi justru kita mengambil dari sisi lain, dan kebetulan satu timnya saya itu ya para artis-artis juga, bukan artis ini, suka seni gitu. Jadi kebetulan kita bertemu dengan salah satu ini dari mereka pernah mengikuti para perupa. Oh, jadi Perupa-perupa, bentuknya 5 patung perupa, atau, ya, oke. ya dalam bentuk 3 dimensi. Pernah ikut acara di Biennale Art Itali. Venice. Oh, wow. Ya, jadi Oke. kita berpikir kenapa kita nggak menaikkan para perupa, mengapresiasi mereka sebagai perupa yang sudah terkenal di internasional. Jadi kita menggandeng Art Biennale ini untuk datang pameran bersama kita sekaligus penggalangan dana. Jadi bentuknya akan seperti apa? Masyarakat bisa datang atau Iya, atau bagaimana? kita buka untuk umum. Pembukaannya tanggal 16. Jadi pameran itu tanggal 16 sampai tanggal 16 Maret ini? 16 Maret Hari sampai Minggu 30 besok? Maret. Dan kita memilih kota tua. Jadi museum keramik sekali. Jakarta Pusat? Ya, Oke. sekalian bekerja sama dengan pemerintah, Pemprov, Kepala Dinas Pariwisata. Oke. Jadi sekaligus 3 hal ini kita bisa angkat bersama Ini budaya masyarakat. perupa-perupa budaya. seperti apa yang akan dihadirkan di sana? Nah, di sini ada 5 perupa yang cukup terkenal. Eko Nugroho, Iya. Entang Wiharso, Sri Astari, dan Tita Ruby. Satu lagi saya Nanti kita bisa cari Ya, tahu ya mungkin, di sana. Tapi yang pasti nanti akan dimunculkan. Bahkan mereka juga hadir nanti di sana. iya Mereka juga hadir Untuk, di sana. Itu acara tanggal 15 hingga 30. 16 hingga pembukaan. 30, 16 pembukaan hingga 30 akan ditampilkan di sana. Iya. Masyarakat yang hadir ke sana juga sekaligus adalah pendonor untuk Ya, acara kita ini. mengundang pendonor-pendonor untuk hari biasa kita buka untuk umum. Jadi dibuka ada tanggal 16 acara, 22 kita menggandeng fashion show juga. Ada fashion show juga. Nah, Ya. ini menarik. Fashion show apa ya, Ibu Jadi Vero? kebetulan saya juga sebagai wakil ketua di dalam Dekranasda, kita menaikkan Dewan Kerajinan Nasional daerah kita. Jadi kita menampilkan batik-batik Betawi kepada masyarakat. Dan juga. masih untuk mendukung palliative care ini Ya, ya. sekaligus. Kebetulan ada satu fashion design yang memang terkena survivor cancer, dan beliau akan, Ibu Karmanita, beliau akan melelangkan satu karyanya untuk penggalangan Oke. dana ini. Tapi ini juga salah satu bentuk palliative care, dukungan emosional gitu ya, Dokter Ari, juga untuk para masyarakat kanker. Dokter Aru, kalau Anda juga salah satu yang kemudian terlibat sedari awal bersama Bu Vero dan juga tim dokter lainnya, harapannya nanti akan didorong kemana? Palliative care sekarang kan bentuknya program begitu ya. Nanti harapannya ke depannya akan didorong seperti apa? Kemana? Itu harapannya adalah bahwa pasien-pasien kanker di negeri ini akan mendapat pelayanan terbaik. Dan pelayanan terbaik itu bukan hanya pengobatan yang sifatnya kuratif atau upaya untuk menyembuhkan, tapi juga menyamankan atau paliatif dan suportif. Jadi ada support dari pasien dan keluarganya. Dan memang acara seperti tadi yang Ibu Vero tadi nyatakan itu amat sangat pas dengan falsafah dari ilmu kedokteran sendiri. Karena seperti kita ketahui, orang mengatakan medicine is a science and an art. Adalah sebuah keilmuan, ilmiah, dan sebuah seni. Jadi kita melihat di sini suatu perpaduan antara rasa hati dalam menangani pasien itu yang tidak hanya berdasarkan buku, tapi dari hati dan dari pikiran kita untuk mengangkat derajat pasien kita itu. Dan itulah apa tadi Bu temanya, the art for cancer. Oke, Ibu Vero terima kasih, Dokter Aru terima kasih. Semoga ini metode yang bisa dijalankan dan yang pasti juga membuat seluruh masyarakat Indonesia sehat itu tadi ya. Sehat secara fisik, sehat secara mental. Mereka bisa ceria terus apapun yang terjadi dengan kehidupan mereka. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami. 811 Show masih akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Metro TV. Terima kasih banyak.